Ini adalah lokasi pemilahan sampah impor di wilayah Keragilan, Serang, Banten. Sampah-sampah impor ini telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar sejak puluhan tahun lalu. Perempuan 80 tahun ini telah menjadi pengepul sampah impor sejak suaminya meninggal akhir tahun 90-an silam. Dari hasil sampah yang sebagian besar berbahan plastik ini, Rohayah berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Alhamdulillah anak bisa pada buat sukses. sukses anak. Sekolah semua anakku ya? Semua sekolah. Sekolah semua dari hasil sampah plastik ini? Iya. Iya. Ini dari mana aja Bu? Kalau Ibu tahu, yang Ibu tahu ini asal plastiknya dari mana, tahu nggak sih? Kata-katanya sih dengernya dari luar kota. Luar Kan kota. anunan karena penampungnya ke Tanjung Priok itu katanya Oh, dari sih. luar negeri. Dari luar negeri. Nah, dengar-dengar di sini juga pernah ada yang dapat uang dari luar negeri. Iya. Ibu pernah Banyak. punya contohnya nggak? Ya contohnya gini, kayak gini uangnya. Oh, ini yang Tapi pernah. macam-macam jenis lagi Nggak cuma ini namanya. ya? Nggak cuma Oh, ini. boleh saya pegang Bu? Nah. Nah, ini salah satu contoh Iya. atau uang yang pernah ditemukan di antara tumpukan sampah di lokasi pemilahan ini. Dolar Amerika, tapi dapatnya banyak Bu ya? Iya kadang-kadang ada milik Maya, kadang gepok. Oke, tapi ini semua Ibu dapat dari dalam, beli atau Iya. gimana Bu? Beli. Beli, berapa Bu kalau beli dari dalam? Jadi ibu kontraknya tahunan. Mm-mm. Jadi setahun itu ada yang 14 juta, ada yang 12, macam-macam. Dengan bantuan sekitar 10 pemulung yang memilah sampah di lokasi pembuangan dan 10 karyawan pemilah, Rohayah memilah 12 macam plastik, lalu mengolahnya menjadi 1,5 ton plastik cacah setiap hari. Pendapatan bulanannya saat tidak begitu baik berkisar 25 juta rupiah dan dapat mencapai 50 juta rupiah saat sedang beruntung. Tentu saja wacana menghentikan impor sampah sangat berat diwujudkan. Apalagi industri kertas dan daur ulang dalam negeri masih memiliki ketergantungan impor bahan baku. Hal ini terjadi karena ketersediaan bahan baku di dalam negeri tidak mencukupi. Upaya impor bahan baku ini mau tidak mau juga meningkatkan risiko impuritas atau kontaminasi sampah, bahkan limbah di dalamnya. Ya, peristiwa 2019 ketika bahan baku yang memang berasal dari sampah yang sudah terpilah itu dimasuki oleh sampah yang lain menjadi pelajaran besar buat Indonesia. Sehingga memang diketatkan peraturan untuk memasukkan atau mengimport bahan baku yang asalnya sebetulnya sampah. Jadi ada peraturan Menteri Perdagangan dan juga ada surat keputusan bersama antara Menteri LHK, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Kapolri untuk bagaimana kita mengatasi persoalan itu. Dan di situ memang disebutkan juga tingkat pengotor yang boleh masuk di dalam bahan baku yang diimpor itu adalah 2%. Dan harus diperiksa oleh KSO, dalam hal ini Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Baru-baru ini kami ngecek ke Amerika, yaitu di daerah di Washington dan di New York. Itu kita cek dan secara random untuk ngecek bahan baku yang akan diimpor ke Indonesia. Itu kita lihat dan ternyata bersih. Namun sayangnya, meski diyakini tidak lebih dari 2%, impuritas atau kontaminasi sampah ini menjadi residu produksi yang tidak sedikit. Beberapa di antaranya bahkan ditumpuk menggunung di dump site atau lokasi pembuangan terbuka. Ada beberapa alternatif ya. Jadi ada yang nakal memang perusahaan langsung ditumpuk di lapangan terbuka ya. Lalu masyarakat mengambil digunakan sebagai bahan bakar untuk pembuatan apa saja yang dia butuhkan. Tapi ada yang masyarakatnya minta ke pabrik. Karena saya butuh itu plastik untuk saya gunakan berbagai keperluan. Kata masyarakat begitu. Jadi ada supply, ada demand yang kadang-kadang
tidak bisa diputus begitu saja oleh perusahaan, karena perusahaan pun harus menjaga hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi itu tidak baik. Tidak hanya di satu lokasi, tumpukan sampah residu industri daur ulang kertas juga terlihat di lokasi lain. Dekat dengan pusat kota Jakarta, tumpukan sampah ini terdeteksi di sekitar wilayah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dekat dengan lokasi pabrik industri daur ulang kertas. Prigi Arisandi, Direktur Yayasan Ekoton, mengamati dan mendalami bahwa setelah ramai diungkap pada 2019 lalu, peredaran dan alur masuk sampah impor sempat mereda. Namun kini kembali meningkat. Kita melihat data tahun 2022 itu ada peningkatan. Bagaimana impor itu sudah mencapai sekitar 5 juta ton. Tapi di banyak pabrik ini menggunung loh ini. Ini menggunung kemudian menjadi apa ya? Menjadi ya keprihatinan kita gitu loh. Kalau ini kan sampah menggunung tapi ini sampah impor gitu loh. Jadi harus ada semacam pembatasan atau memang harus ada stop masuk sampah impor jenis kertas ataupun plastik gitu. Tim Liputan CNN Indonesia.